Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Abik Rori, NIM 19112765 dari kelas IF3 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, saya di sini akan menyampaikan proyek saya yaitu Sistem Informasi Toko Ngantimin. Nah, sebelum masuk ke latar belakang, perlu diketahui Toko Ngantimin adalah toko di yang dimiliki oleh orang tua saya yang berada di kampung. Itu cuma toko kecil-kecilan yang didirikan oleh orang tua saya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, latar belakangnya membuat sistem informasi ini adalah karena orang tua saya sering mengeluh karena harus bolak-balik mengecek barang, jadi membuang-buang waktu kalau misalkan harus mengecek barang ada atau tidak. Selain itu, karyawan orang tua saya, maksud saya, mengeluh karena pada saat melayani pelanggan, barang-barang yang berada di toko itu tidak ada atau habis. Jadi harus harus ke gudang dulu baru baru mengambil barang yang dicari oleh pelanggan, dan itu kadang harus menunggu lama karena mencari dulu. Jadi kasihan pelanggannya kalau misalkan disuruh menunggu lama. Nah, sebelum masuk ke materi yang lain, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Nah, secara singkat, sistem informasi adalah pengaturan dari orang, data, proses, dan teknologi informasi itu berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai luaran informasi yang dibutuhkan untuk mendukung organisasi. Nah, pada sistem informasi saya memiliki konteks diagram seperti ini. Pembeli akan melakukan pembelian ke pramuniaga. Kemudian pramuniaga itu menginputkan barang ke sistem informasi. Setelah input di sistem informasi akan langsung menyampaikan kepada kasir. Kenapa sih saya membuat sistem informasi seperti ini? Karena kalau misalkan di kasir itu masih harus memasukkan barang itu, saya kira terlalu lama karena pramuniaga sudah mengecek barang seperti itu. Nah, kemudian kasir itu menginputkan atau melakukan pembayaran dengan pembeli, melakukan transaksi, kemudian menginputkan ke sistem informasi. Nah, sistem informasi nanti akan masuk eh, akan memberikan laporan kepada pimpinan atau owner. Nah, gudang di sini akan melakukan entry barang dan melakukan pengecekan barang. Dari pramuniaga tadi menginputkan barang ke sistem informasi. Nah, sistem informasi di sini akan akan melakukan pengurangan kepada barang yang ada di gudang juga. Nah, seperti itu. Kemudian jenjang diagram. Nah, jenjang diagram ini ada sistem informasi. Jenjang diagram di sini ada entry barang, data pekerja, transaksi, dan laporan. Laporan tersebut masih bisa dibagi laporan keuangan, laporan barang, dan laporan karyawan. Kemudian pada DFD level 1, pemodelan proses DFD level 1, gudang akan melakukan data barang, entry barang akan terjadi di gudang, yaitu entry barang dan melakukan informasi ke gudang juga. Jadi ini entry, kemudian di sini ini nanti akan memunculkan list yang ada di barang. Nah, barang yang sudah dilakukan entry tadi nanti masuknya ke sini ke database barang. Database barang, kemudian masuk lagi ke entry tadi, kemudian ke sini tadi yang list barang tadi. Nah, pada data pekerja nanti akan dilakukan pemimpin akan melakukan pemasukan eh, melakukan melakukan CRUD, yaitu maksud saya penambahan dan pengurangan karyawan. Misalkan ada yang karyawan keluar atau karyawan masuk, nanti akan dimasukkan ke sini. Kemudian kemudian data pegawai tadi masuk ke sini ke database pegawai. Nah, kemudian pada transaksi ini dilakukan kasir dan pramuniaga. Kasir akan melakukan transaksi, kemudian masuk ke data transaksi, database transaksi, kemudian masuk ke laporan. Nah, pramuniaga di sini akan melakukan melakukan input barang yang dipilih oleh pelanggan dan jumlahnya. Nah, laporan di sini terdapat tiga, yaitu data transaksi, data barang, dan data pegawai. Nah, pada laporan di sini nanti ada yang masuk ke pembeli, yaitu barang yang berada di database tadi nanti akan jadi katalog barang. Nah,
Pada DFD level 2 ini nanti ada laporan keuangan, laporan barang, dan laporan karyawan. Dari transaksi tadi akan menjadi laporan keuangan yang akan dilaporkan ke pemimpin. Tadi kemudian yang dari database barang nanti akan masuk ke laporan barang dan akan jadi katalog barang. Kemudian yang dari database karyawan tadi akan menjadi laporan karyawan yang akan dilaporkan ke pemimpin. Nah, selanjutnya adalah pemodelan data. Pemodelan data di sini ada entitas gudang, kasir, pembeli, dan pramuniaga. Dari entitas-entitas tersebut akan menciptakan sebuah relasi, yaitu pemesanan, transaksi, dipesan. Nah, dari pembeli ini nanti melakukan pemesanan kepada pramuniaga. Pramuniaga memiliki nama pramuniaga dan NIK. Pramuniaga ini akan memasukkan ke relasi di pesan ini. Di pesan ini nanti akan masuk ke kasir dan ke gudang. Nah, di pesan ini terdapat jumlah barang dan kode barang. Nah, jumlah barang di sini untuk mengurangi jumlah yang ada di gudang tadi. Nah, di gudang ini terdapat tanggal masuk, stok, NIK, nama pekerja, supplier, dan kode barang. Pada kasir di sini ada NIK, nama kasir. Nah, habis dari kasir, nanti akan melakukan transaksi, dan transaksi tadi akan keluar sebagai struk tadi untuk pembeli. Nah, ini adalah mockup yang saya buat untuk sistem informasi saya. Nah, di sini ada masuk, kemudian nanti sesuai nomor induk karyawan. Nah, nanti bisa jadi pramuniaga. Nah, pramuniaga ini nanti akan melakukan scan barang. Scan barang nanti akan masuk ke sini secara otomatis. Namanya ini akan tergenerate secara otomatis. Atau mungkin menggunakan kode barang, melakukan input secara manual. Kemudian pada kasir cuma akan mendapat list dari pramuniaga tadi. Nah, setelah itu akan mengeluarkan struk pembelian. Nah, di sini di gudang terdapat 3 pilihan, yaitu tambah barang, lihat barang, dan profil. Nah, pertama di sini tambah barang. Nah, tambah barang ini nanti akan melakukan input nama barang, terus jumlah, kemudian suppliernya siapa dan penerimanya siapa. Nah, pada lihat barang tadi nanti akan terdapat tabel seperti ini. Nah, kemudian di sini pada owner ada laporan keuangan, laporan barang, dan daftar pegawai. Nah, pada laporan barang ini nanti seperti yang berada di gudang tadi, seperti nama barang, penerima, supplier, dan jumlah stok. Pada laporan keuangan nanti akan ada keterangan masuk dan keluar serta sisa dari keuangannya. Misalnya seperti ini, bulan Juni 2021 masuk 200 juta. Berarti sisanya 200 juta. Karena ini nambah berarti plus 200. Kemudian di sini membeli mobil pengangkut. Nah, berarti keluar. Berarti 200 dikurangi 100 jadi sisa 100. Kemudian pada laporan karyawan, di sini terdapat karyawan yang ada di pekerjaan tersebut. Nah, pada profil nanti terdapat nama, nomor induk, jabatan, kemudian gaji. Nah, yang terakhir uji struktur. Yang seperti saya sampaikan tadi, sistem informasi terdapat login page seperti yang awal tadi. Nah, login page tersebut bisa menjadi kasir, pramuniaga, gudang, dan owner tergantung dari nomor induk karyawannya. Nah, di kasir di sini nanti ada transaksi, di pramuniaga di sini ada input barang yang dibeli, di gudang ini terdapat tambah barang dan list barang. Kemudian yang terdapat pada owner tersebut adalah laporan keuangan, laporan barang, dan laporan karyawan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.